بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di rangkaian ketiga terkait sumber-sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita lanjutkan di bagian ke-9, yaitu sumber berupa kesabaran kita terhadap luka dan penyakit ataupun musibah. Ya, walaupun sabar ini sebenarnya ada yang sifatnya sabar secara etis atau secara agama atau ideologis. Dan sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang kita sebut sebagai sabar etis itu jauh lebih tinggi pahalanya dibanding bersabar terhadap musibah, terhadap takdir yang selama ini kita katakan sebagai takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, al-imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Karenanya kesabaran kita untuk membina iman dengan belajar, kesabaran kita untuk melaksanakan perintah dalam artian untuk beriman, aminu, ya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, untuk istiqamah, lalu kemudian bersabar dalam rangka sholat, sabar dalam rangka puasa, sabar dalam rangka menunaikan zakat, sabar untuk melaksanakan haji. Kesabaran-kesabaran seperti ini lebih tinggi dibanding sekedar sabar karena sakit. Walaupun sabar dengan sakit pun juga masuk dari dalam kategori ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kesabaran terkait dengan luka dan penyakit yang menimpa kita bahas di sini. Dan Rasulullah SAW menegaskan, ma yusibul muslimu min nasabin, tidaklah seorang muslim ditimba oleh nasab, capek, wala wasab, ya, ataupun kemudian ditimpa rasa letih, wala hammin, sampai kemudian perasaannya kalut, humum, ya. Humum itu adalah perasaan tidak menentu, ya, galau, ya. Wala hazan, dan juga kesedihan, wala adha, termasuk sakit, wala ghammin, ataupun kemudian beban hidup, hatta syaukata yushakuha, sampai kemudian duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan menutupi. Takfir itu artinya adalah diantaranya bukan takfir mengkafirkan orang, enggak ya, tapi artinya menutup. Akan Allah tutupi dosa-dosanya dengan semua jenis kesabarannya itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Artinya apa? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesabaran kita untuk menerima segala ketetapan takdir, walaupun itu juga sebenarnya kadang kesalahan kita, maka sungguh itu adalah bagian daripada penghapus dosa. Makanya ketika ada orang yang sakit, oleh Rasulullah kita dianjurkan menyatakan la ba's, tidak masalah, tahur insyaallah, bersih insyaallah. Artinya selama engkau bersabar dengan sakitmu ini, maka sungguh ia akan berfungsi menjadi pembersih, tahur, dari segala jenis kesalahan dan dosa dan maksiat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan kesabaran. Dan sungguh tidak ada prestasi ibadah maupun prestasi dunia, semuanya membutuhkan kesabaran. Karena hidup ini bagi kita muslim adalah taklif, beban, ya, tugas, tanggung jawab. Sehingga semuanya membutuhkan kesabaran. Ya, tentunya kemampuan kita untuk bersabar disertai pula kemampuan kita untuk bersyukur untuk hal-hal yang kita dapatkan baik, dan
kesabaran kita, kesyukuran kita juga ditentukan oleh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa takwa itu kecintaan kita kepada Allah dan berharap rahmatnya. Rahmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, lalu kemudian takut azabnya. Takut azabnya ini adalah yang kita sebut kesabaran untuk menghindari pelanggaran dan taat dan sabar dalam ketaatan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumber ke-10 adalah terkait dengan infak dan sedekah. Walaupun sifatnya adalah membebaskan, menyelesaikan utang-utang atau piutang orang kepada kita. Jadi ketika ada orang yang berhutang kepada kita, lalu kita lihat dia keberatan untuk membayarnya, lalu kemudian kita ngasih mereka tempo aja, tidak kita tuntut, ya termasuk diantaranya misalnya ada kita ikhlaskan kalau kita memang punya keluasan rezeki, itu ternyata bagian daripada sumber-sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis an Ribi ibn Hirash anna Hudzaifah radhiyallahu anhu haddatsahum, Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan kepada mereka qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Ada malaikat menemui salah seorang mimman kana qablakum, ruh ya seorang sebelum kalian, faqalu a'amilta minal khairi syai'a, pernahkah engkau melakukan kebaikan tertentu? Qala la, enggak. Qalu, mereka lalu bertanya, tadzakkar, coba engkau ingat dengan baik. Qala kuntu udayinun nas, hanya ada yang pernah saya lakukan, saya pernah ngasih pinjaman ke masyarakat. Fa'amuru fityani, lalu saya minta seluruh pembantu-pembantu dan pegawaiku an yanzuru ila mu'sir, an yunziru ilal mu'sir, agar mereka memberikan waktu, kesempatan kepada mereka yang masih susah untuk membayar. Wa yatajawwazu anil musir, dan mereka yatajawwazu memaafkan dan menyumbangkan kepada anil musir, ya. Dan yatajawwazu anil musiri, agar mereka-mereka yang sudah bisa bayar akan membayar. Qala, lalu kemudian berkata, qala Allah azza wa jalla tajawazu anhu, karena orang ini telah memaafkan dan merelakan uangnya kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membayar utangnya, maka gara-gara itu juga ampuni dan biarkan atau kemudian tutupi dosa-dosanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kemudian menyedekahkan pinjaman yang diberikan karena melihat kesusahan orang yang dibantu tidak bisa membayar, ternyata merupakan bagian dari sumber-sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga itu menjadi bagian daripada kebaikan yang tertulis di catatan amal kita kelak insyaallah. Ya, wa tabaraka wa taala. Makanya di Quran pun kita menemukan sebenarnya ayat yang menegaskan hal yang sama. Allah katakan wa in kanat dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu kesusahan, maka tundalah ia sampai dia bisa. Wa anta saddaqu khairul lakum, namun engkau menginfakkan pinjaman tersebut itu jauh sebenarnya lebih baik. Walaupun begitu, menunda mereka untuk membayar utang pun itu sudah bagian daripada penebus dosa, apalagi dengan menginfakkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan rezeki dan kemudian sehingga mampu memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang termarginalkan, dan itu salah satu amal besar di dalam Islam yang mendapatkan penghargaan besar-besaran kelak di hari kiamat. Semoga Allah ampuni kita sebagaimana kita toleran terhadap orang lain dalam aspek utang dan pelunasan utang. Barakallahu li wa lakum
fil Qur'anil azim. Wallahu yatawallas salihin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.